Salam sejahtera bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini. Saya percaya ketika engkau menyaksikan video ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan mau hidupmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau hidupmu dilawat oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab, salah satu tokoh yang bagi saya adalah salah satu tokoh yang luar biasa. Tokoh ini adalah Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus di dalam pelayanannya sangat luar biasa. Dia adalah pribadi yang militan dalam pelayanan pemberitaan Injil. Dia adalah pribadi yang seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya betapa sering dia keliling dari daerah satu ke daerah yang lain. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Memberitakan tentang Yesus, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal, di dalam Yesus ada sorga. Sehingga ketika Paulus memberitakan tentang Injil itu yang berbicara adalah Yesus, barang siapa mendengar lalu dia mengambil tindakan, percaya, dan saat dia percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, saat itu dia diampuni dari segala dosanya, dan bukan hanya berhenti sampai di situ, dia memiliki sorga dalam hidupnya. Nah, inilah yang diberitakan oleh Paulus ketika dia masih hidup saat itu. Tetapi dalam pemberitaannya ada banyak hal yang dia alami. Berulang kali Rasul Paulus mengalami tantangan. Ada orang yang menghimpitnya, ada orang yang menolaknya, ada orang yang berusaha mempersempit pelayanan pemberitaan firman itu. Tetapi perhatikan, Rasul Paulus tidak pernah menyerah dan putus asa. Rasul Paulus juga pernah mengalami aniaya. Rasul Paulus juga pernah mengalami penderitaan. Bahkan dia pernah masuk ke dalam penjara. Tetapi yang menarik adalah dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, berarti hidup memberi buah. Wow, ini yang menarik. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah situasi yang secara manusia mungkin menderita, tapi Paulus mampu berkata demikian. Apa alasan Paulus sehingga sedemikian kuatnya Paulus dalam melayani pemberitaan Injil? Apa rahasia Paulus sehingga dia tidak menyerah saat menghadapi aniaya, saat menghadapi tantangan, bahkan mengalami penderitaan dalam hidupnya? Hari ini kita akan belajar dua hal. Rahasia Rasul Paulus, dia tetap kuat di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Wow, luar biasa. Ini adalah peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami aniaya, dia dihimpit, bahkan dia menderita di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Apakah hal-hal itu mampu membuat Paulus menjadi pribadi yang putus asa, menyerah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa alasannya? Alasan yang pertama ada di ayat yang ke-7. Dia berkata kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Nah, Paulus sadar ketika dia memberitakan Injil, ada kekuatan Allah yang ada dalam hidupnya. Kekuatan itulah yang bersama dengan dia mampu melewati berbagai situasi, mampu melewati berbagai tantangan, persoalan, penderitaan dalam hidupnya.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu engkau melangkah memberitakan Injil dalam hidupmu, hidup sesuai dengan firman Tuhan, ada kekuatan Allah yang tidak kelihatan dalam hidupmu. Kekuatan itulah yang memampukan engkau untuk berjalan terus menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, rahasia Paulus sehingga dia tidak menjadi putus asa dan menyerah adalah di dalam ayat yang ke-9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Wow, ini yang menarik Bapak Ibu. Paulus katakan, ya benar kami dianiaya, kami ditindas. Tetapi ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ini adalah salah satu penggenapan janji Allah. Ketika dia berjanji kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 28 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan ini adalah salah satu penggenapan janji Allah, di mana Paulus juga mengalami hal itu. Bagaimana dia mengalami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia saat dia mengalami situasi yang tidak memungkinkan, saat dia mengalami penderitaan, saat dia mengalami aniaya. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terus melangkah maju untuk menjadi berkat, memberitakan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat. Di dalam Yesus ada kehidupan kekal, di dalam Yesus ada pengampunan. Inilah yang membuat Rasul Paulus tidak menyerah, di mana dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, dia percaya bahwa Allah tidak pernah tinggalkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara yang mendengarkan video ini. Saya percaya engkau hari ini dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.